Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang masih berada di Clean Code. Kita akan masuk ke materi berikutnya, di mana di materi ini temanya adalah Clean Object dan Data Structures. Nah, sebenarnya secara judul, menurutku ini agak tricky ya kalau nggak baca bukunya. Ini nanti dikiranya membandingkan antara objek dengan data struktur berupa stack, linked list, atau segala macam. Padahal bukan itu intinya. Nah, inti dari bab ini adalah kita diminta ketika membuat sebuah program itu mempertimbangkan bentuk dari kelas yang kita punya. Walaupun nanti ketika clean class yang akan dibahas minggu depan itu nanti oleh Pak Alif ya. Nah, kalau di sini kita lebih berpikir kalau saya punya sebuah kelas yang mengolah data, misal ada data yang mau saya olah seperti itu, bagaimana cara membuat clean class yang bisa bagus untuk mengolah data itu. Nah, di dalam bab ini itu ada dua bentuk yang diperkenalkan, yaitu ada namanya data structures, atau kita kenal juga dengan istilah procedural code, jadi kode yang sifatnya prosedural. Mungkin kalau dulu Anda belajar procedural code itu Anda belajar record, belajar enum. Nah, kalau record dan enum kan tuh kalau di object oriented atau bukan di object oriented, di bahasa pemrograman yang sekarang itu biasanya diwakili dengan kata kunci kelas. Jadi kan kalau dulu bikinnya begini ya. Jadi misal saya punya dua buah atribut, di mana atribut tersebut berada dalam satu variabel. Biasanya seperti itu kalau kita bicara record seperti itu. Nah, kemudian ada pendekatan yang kedua namanya objek. Nah, di objek itu nanti kita akan juga lihat seperti apa. Inti dari bab ini itu lebih kepada kapan kamu harus pakai data structures atau prosedural, kapan saya harus pakai gaya object oriented dalam membuat si kelas yang akan melakukan pengolahan data tersebut. Selain itu, di bab ini juga dibahas masalah hukum Demeter atau law of Demeter, di mana nanti hukum itu akan membatasi pemanggilan fungsi. Jadi kalau saya punya sebuah fungsi di dalam suatu kelas, maka fungsi dalam kelas itu boleh memanggil fungsi dari mana saja. Nah, hal ini berkaitan dengan cohesion dan coupling, yang kalian mungkin sudah pernah kenal konsepnya di rekayasa perangkat lunak ya. Waktu itu kalau nggak salah di RPL 1 ketika kalian merancang kode. Nah, tentunya ketika kita ingin membangun sebuah program atau aplikasi, tentunya kita harus menjaga high cohesion loose couple atau loosely couples. Nah, itu nanti saya akan berikan challenge di akhir mata kuliah ini untuk kembali merefresh apa itu loose coupling atau high cohesion. Nanti ada papernya yang kalian bisa baca kembali. Oke, saya akan punya 5 contoh di sini. 5 contoh sintaks yang sebetulnya sudah ada di buku Clean Code-nya, tapi mungkin saya akan lebih jelaskan lebih rinci saja. Jadi kalau kita menggunakan coding berorientasi objek, di mana kan yang disarankan memang sekarang berorientasi objek karena ada istilahnya hiding the implementation ya. Kita membuat sesuatu itu menjadi lebih abstrak agar orang lain tidak tahu kerumitan yang terjadi di belakang layarnya. Gampangnya seperti itu. Supaya dia tinggal menggunakan saja dari kelas yang kita bangun seperti itu. Nah, ternyata kalau dulu kan kita diajarkan di object oriented itu hiding implementation itu artinya membuat sesuatu menjadi private. Lalu kalau sudah private, kita bikin getter dan setternya untuk mengakses si variabel private. Ternyata konsep hiding implementation itu nggak cukup nyampe sana. Dengan membuat si variabel atau atributnya menjadi private, kemudian membuat getter dan setter, itu bisa disebut hiding implementation, but not enough untuk konsep si clean data structures dan object oriented ini, atau si objeknya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih sebetulnya cara menghiding implementation yang baik? Nah, ini dicontohkan di buku itu di awal ada 2 buah jenis program yang gimana sebetulnya kegunaannya sama. Kalau Anda lihat di yang pertama, ini adalah pendekatan prosedural. Di mana pendekatan prosedural itu konsentrasinya adalah kelasnya, ya karena kita pakai Java ya pasti ada kata kunci kelasnya. Kelasnya itu menyimpan atribut yang eksplisit. Artinya, contoh, saya punya kelas namanya point itu berarti titik ya bahasa Indonesianya, di mana titik itu punya 2 variabel, ada X dan ada Y. Ini kita bicara si titik ini sebagai produk kartesian. Jadi kalau kalian lihat yang sumbu XY kan,
Ya berarti ada nilai X-nya, ada nilainya, itu titik. Misal 3,4 berarti X-nya 3, Y-nya 4. Itu kan sudah kalian pahami ya ketika belajar matematika seperti itu. Nah, ini ketika kita menggunakan konsep data structures, atau kalau dulu record lah ya, jangan bingung, misalkan kalian punya record titik, lalu record titik ini punya variabel X dan punya variabel Y. Itu sama konsepnya, makanya disebut sebagai procedural code. Konsentrasinya adalah dia menyatukan atribut-atribut yang masih berada di satu domain. Itu kunci kalau kita menggunakan data structures. Kita lihat sekarang di object oriented, atau kita menggunakan objek untuk bisa menyimpan datanya. Sama, kita bentuknya menjadi sebuah interface di sini, interface point, titik namanya juga sama. Tapi kalau kalian lihat di sini, antara yang bentuk data structures dengan bentuk yang interface atau objek ini, itu akan jauh lebih hiding implementation yang objek. Kenapa saya bilang? Kalau data structures, kita kelihatan banget bahwa titik itu ada X dengan Y. Dengan kalian tahu, oh ada titik itu ada X, Y, seperti itu, oh berarti ini titik yang kita buat secara produk kartesian. Misalnya seperti itu. Tapi ketika kita berbicara ini, poin dibentuk menjadi sebuah objek, bukan lagi menggunakan prosedural, seperti itu, kita kita mengetahui bahwa titik itu kartesian atau tidak itu langsung diberikan abstraksinya, bahwa titik itu bisa dibentuk menjadi sebuah kartesian dan bisa dibentuk menjadi konsep polar. Polar itu berarti kalau saya titik tuh saya gunakan fungsi, ya ini ngejelasnya matematika, saya nggak terlalu mau masuk ke sana. Intinya gini, titik itu bisa dibuat dengan cara ada kartesian dan ada polar, seperti itu. Nah ini kan kita tidak dipusingkan dengan ya X dengan Y-nya, X-nya dengan Y-nya ini mau diapain ya? Ini kalau ini masih bingung ya. X dengan Y-nya kita mau diapain gitu. Nah, itu kita bisa buat lagi. Sementara kalau kita pakai objek itu sudah templating seperti ini. Jadi lebih enak, lebih abstraksinya lebih kerasa nantinya ke kitanya. Nah, bukan berarti kita harus pakai konsep objek dibandingkan data structures. Ini memang yang konsep kali ini memang agak jelimet gitu ya. Kalau kalian agak sulit memahami antara data structure dengan objek. Ya paling gampang ini karena kita pakai Java, mau nggak mau dua-duanya pasti kelas ya. Walaupun ini kelasnya kelihatan banget ini XY gitu atributnya aja. Sementara kalau ini juga nyimpen metodenya seperti itu. Nah di contoh kedua, ini bentuk hiding implementation. Sekarang saya tanya dulu. Kira-kira kalau Anda ngelihat yang contoh yang ini, yang baris 2 sampai baris 5, ini kira-kira interface-nya buat ngapain sih? Buat apa? Kalau lihat dari isinya sih itu ngambil persen sisa dari bahan bakarnya sih, Pak. Nah, ini dua-duanya dalam bentuk objek ya. Dua-duanya dalam bentuk objek kan kalau kita lihat tadi di contoh 1 ada objek, ada data structures. Nah, kalau ini kan bentuknya dua-duanya objek. Ya, berarti sudah disarankan menggunakan objek karena lebih kelihatan nanti ketika kita memanfaatkannya mendapatkan apa kan akan kelihatan ya dibanding yang poin ini, karena poin ini kan cuma menyimpan atribut aja, kita nggak tahu operasi apa yang bisa terjadi di sebuah titik. Makanya lebih disarankan objek untuk kasus ini, saya bilang. Kemudian di contoh kedua itu ada 2 contoh interface, berarti udah dua-duanya nih objek nih pendekatannya. Datanya diolah menggunakan konsep objek seperti itu. Nah di sini ada inti dari 2 program ini sebetulnya sama. Kita pengen tahu berapa sisa bahan bakar kita. Tapi 2 program ini punya 2 pendekatan yang berbeda. Yang atas ini tidak terlalu menyembunyikan implementasinya. Kenapa saya bilang tidak terlalu menyembunyikan? Kan kalian lihat di sini. Variabel pertama, metode yang pertama itu adalah get full tank capacity in gallon. Berarti dia pengen tahu kapasitas maksimum dari sebuah tangki bahan bakar yang ada di sebuah kendaraan. Kemudian yang kedua, get gallon of gasoline. Berarti dapatkan berapa banyak bahan bakar yang masih ada, yang get gallons of gasoline. Misalkan dia ingin mendapatkan berapa banyak bahan bakar yang ada di dalam si
tangki tersebut. Misalkan seperti itu. Nah, dengan seperti ini, di otak kalian itu akan muncul, oh, berarti get full tank capacity ini untuk mengetahui ukuran maksimumnya, sementara get gallon of gasoline-nya dia pengen tahu ada berapa bahan bakar yang ada di dalam si tangkinya. Kalian itu masih bisa ngobrak-ngabrik nantinya. Saya bisa bikin lagi metode untuk, misalkan, get gallon of gasoline-nya dikurangi dengan get full tank capacity-nya dikurangi dengan get gallons-nya, itu akan menghasilkan berapa bahan bakar yang sudah terpakai. Betul ya? Kan jumlah tangki maksimum dikurangi dengan jumlah bahan bakar yang tersisa, itu adalah kita bisa tahu jumlah bahan bakar yang terpakai. Nah, dari situ kita bisa bilang bahwa ya ini objek, dua-duanya objek benar, bagus gitu. Cuman yang atas ini tidak menyembunyikan implementasinya. Artinya kalian masih bisa membayangkan sesuatu yang ada di dalam si metodenya. Bayang nyampe sini ya. Ada proses bisnis yang kalian bisa bayangkan, oh get full tank capacity berarti baca data dari si full tanknya berapa, kemudian baca data dari bahan bakar yang tersisa. Kalian bisa manfaatkan itu untuk yang lain. Sementara kalau yang kedua, ini hiding implementation-nya bagus. Dia langsung to the point, get percent full remaining. Berarti dia pengen tahu sisa bahan bakar dalam bentuk persen. Kita nggak bisa ngobrak-ngabrik lagi. Misalnya kita pengen tahu, ini kapasiti maksimumnya berapa, ya nggak perlu tahu. Betul ya? Nggak perlu tahu, pokoknya lo hanya cukup tahu berapa persen sisa bahan bakar yang lo punya saat ini gitu loh. Nah, itu ya kenapa saya bilang yang bagian bawah ini lebih ke hiding implementation. Dia menyembunyikan kerumitan yang lebih besar dibandingkan kalau kita begini. Kalau begini kan kita masih bisa membayangkan apa yang ada di dalam sini, kemudian kita masih bisa ngacak-ngacak dengan cara membuat metode baru, lalu metode baru tersebut memanfaatkan dua nilai yang ada di sini gitu. Sementara kalau ini kan cuma dapat persen sisanya, nih sisa lo segini bahan bakar, 60%. What does that mean? Itu kan nggak ada gitu loh. Apa artinya buat saya 60%? Ya udah saya tahu 60%, tapi nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, itu yang kita sebut dengan hiding implementation. Sampai sini dulu, ada pertanyaan atau tidak? Belum, Pak. Belum. Masih bisa dipahami tapi ya? Masih. Jadi kalau dulu diajarin, bikin atributnya private, iya betul, itu hiding implementation salah satunya. Dalam rangka itu, dalam rangka meningkatkan hiding implementation. Bikin getter setter agar bisa tetap diakses, oke, itu efek samping muncul karena hiding implementation. Bentuk interface atau bentuk abstract class supaya orang lain bisa mengcustom nanti sesuatunya, bisa mengoverriding, iya itu hiding implementation, right, betul ya. Tapi dengan konsep seperti ini, ternyata hiding implementation juga kita bisa tingkatkan lagi dengan cara kita memberikan sesuatu yang siap pakai saja ke orang. Sehingga orang nggak bisa mengotak-ngatik nantinya proses bisnis yang sudah kita tanam dalam si metodenya, dan memang ya udah itu yang mereka dapatkan gitu. Kita mengatur apa yang orang lain bisa dapatkan dari kita melalui aksesi metode seperti itu. Itu hiding implementation. Di contoh ketiga masih sama ini. Nah, ini memperlihatkan sebuah apa ya istilahnya sebuah kasus bangun datar. Bangun datar kalian kebayang ya? Ada lingkaran, ada segitiga, ada square itu berarti apa? Persegi. Nah, itu dibentuk dengan dua cara. Yang satu prosedural, yang satu objek. Pak, kok yang prosedural pakai kata kunci kelas? Ingat, kalian ngoding di Java pun, itu bisa prosedural loh. Jadi bukan berarti kalian ngoding pakai Java itu otomatis object oriented, tidak. Object oriented dan prosedural itu pola pikir atau paradigma, bukan bahasa. Kata kunci kelas itu tidak menandakan bahwa kalian pakai object oriented programming, tidak. Tapi pola pikirnya yang kita lihat. Makanya kalau kalian belajar object oriented kan diajarin bahwa konsep object oriented itu ada 3 atau ada 4 ya, bahkan kalau sekarang ada namanya enkapsulasi, polimorfisme, sama inheritance. Kalau sekarang nambah satu lagi, abstraksi atau hiding implementation. Nah, kalau 4 sifat ini tidak dipenuhi dalam paradigma pemrograman kalian, mau kalian ngoding pakai Java sekalipun yang memang sudah pasti itu object oriented, kita bisa bilang bahwa itu ngodingnya secara prosedural. Kebayang ya? Nah, makanya muncullah bab ini di buku Clean Code. Bukan berarti ngoding secara prosedural itu haram, tidak.
Bahkan di buku itu kalau kalian baca, kalian harus bijaksana dalam menentukan kapan kalian pilih prosedural, kapan kalian pilih objek dalam membuat kelas yang mengolah data seperti itu. Ciri khas dari yang prosedural adalah si kelas prosedurnya ini, si kelas yang setiap proseduralnya ini menyimpan hanya cukup atributnya saja. Contoh kayak gini, kotak-kotak itu ada top left sama side, rectangle itu ada top left, height, dan width seperti ini. Kemudian circle ada center, ada radius. Nah, ciri khasnya itu. Nah, bagaimana dengan proses bisnis yang bisa terjadi di square, rectangle, atau circle? Nah, prosedural itu akan membuat lagi sebuah kelas yang isinya proses bisnisnya semua itu. Contoh kalau di sini dia bikin public class namanya geometri. Di geometri ini dia bilang, jika bentuknya itu adalah square, maka proses bisnisnya rumusnya ini. Kebayang ya? Jika bentuknya adalah rectangle itu berarti segitiga ya. Bener ya? Rectangle segitiganya, Bang? Rectangle segi empat. Segi empat, berarti apa? Persegi panjang ya? Persegi panjang, Pak. Persegi panjang, Pak. Kalau square persegi ya? Oke, Iya, sorry. Pak. Rectangle itu persegi panjang, misalnya seperti itu. Nah, persegi panjang itu ini rumusnya atau proses bisnisnya. Jadi beda ya. Ini kan prosedural itu benar-benar si kelas datanya. Ini kan kelas data, kita bisa sebut kelas data lah. Kelas datanya benar-benar nyimpan hanya atributnya, lalu proses bisnisnya dipisahkan menjadi sebuah kelas. Itu gaya prosedural. Kalau kalian ngikutin gaya ini, walaupun ngoding pakai Java, berarti itu ngodingnya ngoding prosedural. Apakah haram? Tidak. Sekali lagi, ini boleh digunakan. Nanti saya jelaskan efeknya apa. Kalau object oriented, tidak. Object oriented karena tadi harus menerapkan 4 tadi, dia bikin dulu hiding implementation atau abstraksinya menggunakan interface. Jadi saya punya interface shape, di mana kalau ada bangun datar yang mau ngaku dia adalah bangun datar, maka dia minimal punya metode berupa area. Jadi untuk menghitung luas areanya. Ya karena di sini square-nya implement shape, maka dia akan punya area. Rectangle karena dia mengaku shape, dia harus punya area dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ketika kita bikin kelas datanya, bukan hanya menyimpan variabelnya, tapi juga menyimpan proses bisnisnya. Di mana proses bisnisnya tadi sudah ditentukan di interface atau abstraksinya, yaitu menghitung luas areanya. Maka akan template-nya seragam. Ini yang biasanya kalian lakukan kalau kalian object oriented programming. Nah, kenapa saya perlihatkan dua bentuk ini? Ini ada resiko positif dan resiko negatifnya. Apa resiko positifnya? Kita mulai dulu dari prosedural. Kalau kalian lihat prosedural, itu gampang sekali atau sederhana sekali ketika kita membuat sebuah kelasnya, kelas datanya. Ya tinggal kita tambahin kelas data dan segala macam. Tapi ternyata dengan cara menambah kelas data tersebut, kalian akan pusing. Pusingnya apa? Kalian harus merombak if-nya lagi, bener nggak sih? Merombak proses bisnisnya, karena proses bisnisnya kalian satukan menjadi sebuah kelas. Menjadi sebuah metode dalam satu kelas. Jadi ketika kalian nambah satu saja kelas data, ya data ini berarti misalnya kita bikin lagi yang belum ada apa? Circle, segitiga lah ya. Segitiga bahasa Inggrisnya naon sih? Triangle. Berarti misalnya public class triangle seperti itu, ya kalian gampang nambahinnya. Kalian tinggal nama public class triangle, punyanya apa, misalkan sisi tegak dan sisi alasnya seperti itu. Nah, yang pusingnya adalah kalian harus bisa mempelajari proses bisnis yang ada di kelas geometri ini untuk bisa nambah si proses bisnisnya. Luas areanya apa? Berarti setengah dikali alas dikali tinggi gitu ya, luas areanya. Nah, ini saya tambahin di mana? Kalian ngerombak, bener-bener ngerombak proses bisnis yang ada. Karena proses bisnisnya disatukan kalau kita pakai prosedural. Tapi bukan berarti dia tidak punya kelebihan. Kelebihannya gampang. Kalau saya mau nambah satu, ya tinggal tambahin aja. Saya tidak perlu memusingkan proses bisnisnya ketika menambahkan sebuah kelas data. Nah, apa kelebihan dan kekurangan kalau kita pakai object oriented? Object oriented itu mempermudah kita kalau kita ingin menambah data, memang kita agak-agak ini ya, kita harus mengacu atau mengimplementasi interface-nya. Tapi Anda bayangkan enaknya, si fungsi bisnisnya itu tidak terganggu ketika ada perubahan
kelas datanya. Misalnya saya tambah lagi public class triangle, implement shape. Saya tambahin dia di sini nih. Public class triangle, dia implement ke shape. Nah, kita tidak perlu mengganggu-gugat proses bisnis yang lain, benar nggak sih? Artinya kelas-kelasnya berdiri secara independen kalau sudah seperti ini. Beda kayak tadi. Kalau tadi itu kita masih bicaranya ketika kita nambah satu, jadi nggak independen. Kenapa jadi nggak independen? Karena si public double area ini atau metode areanya, luas areanya, harus kita rombak. Kita harus bisa pelajari dulu ini butuh waktu pastinya. Ini kebayang baru 3, dan baru luas area. Kalau keliling dimasukkan berarti kan akan tambah banyak lagi di sini. Sementara kalau ini ketika kita nambahi tidak mengganggu keterkaitan antar kelas yang lain. Ini yang makanya saya bilang tadi loose couple, high cohesion di sini. Nah, dengan cara saya nambahinnya, saya bisa bikin private, alas, kemudian, saya kebiasaan jadi Python sekarang. Double alas, kemudian sebentar, ada private, double, tinggi. Kemudian saya tinggal implement atau overriding ya. Public, double, area, di mana rumusnya apa. Ya, saya nggak usah isi sampai rumusnya. Gampang kan nambahinnya. Tidak mengganggu fungsi area yang di sini, tidak mengganggu fungsi area yang di sini, rumusnya nggak usah kita pelajari, dan kita gampang banget untuk menambah seperti itu. Nah, kalau ini bedanya apa? Misalnya saya tambahin satu di sini, yang prosedural, saya tambahin public class triangle, terus kemudian saya tambahkan di sini public double alas, sama public, ini saya ngarang-ngarangnya dulu ya, karena takut salah saya matematiknya di sini. Double tinggi. Nah, ketika kita tambah memang gampang, tapi kan kita harus ubah lagi di sini. Oh, berarti di sini harus nambah lagi else if-nya. Mending kalau kita udah ngerti ya coding-nya. Else if, misalkan shape-nya instance of triangle. Nah, rumusnya gimana gitu? Kan kalian masukkan ke sini. Nah, mengubah ini kan jauh lebih sulit dibandingkan kita mengubah ini. Karena kalau mengubah ini tidak mempengaruhi fungsi area yang lain. Nah, jadi konsekuensi logik itulah yang kalian harus pertimbangkan. Kapan kalian harus bikin model kelas kayak konsep prosedural ini, dan konsep kelas yang kayak objek ini. Bukan berarti yang prosedural jadi lebih jelek ya, enggak loh. Bukan berarti lebih jelek, karena ini benar-benar sederhana. Nah, penjelasannya itu ada di buku. Kapan kalian harus pakai prosedural dan kapan kalian harus pakai objek. Tadi saya sudah kasih sedikit ibaratnya trailer untuk bisa kalian baca dari bukunya lebih komplit seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini untuk contoh yang ketiga. Aku mau nanya sedikit, Pak. Boleh, silakan. Itu kan di yang prosedural tadi itu geometrinya, proses bisnisnya disatuin semua. Jadi itu benar-benar code-nya benar-benar jadi coupled. Nah, cuma mungkin nggak sih kita misahin, walaupun kita pakai prosedural, cuma kita misahin proses bisnisnya. Jadi misalnya ada triangle, terus ada jadi ada struktur datanya, terus proses bisnisnya juga kita pisah gitu. Nggak, jadi kamu bikin public class geometry for rectangle gitu-gitu. Iya, jadi misalnya ada public class circle operation, terus public class triangle operation. Itu gimana tuh, Pak? Ya, rumit ya jadinya ya. Kamu punya banyak kelas hanya untuk ngurusin luas. Boleh nambahin, Pak Adam? Boleh, silakan. Ya, untuk sebetulnya ya nanti sih baru minggu depan sih bahasannya gitu ya. Iya, makanya nyambung banget ke minggu depan, betul. Iya, sebetulnya kan nanti juga akan terkait dengan ada yang namanya clean class gitu ya. Nah, pada clean class itu bahwa ada satu prinsip single responsibilities, bahwa kalau kelas itu jangan terlalu luas, jangan terlalu besar. Jadi pekerjaan itu sebisa mungkin dihandle oleh satu kelas gitu. Satu pekerjaan oleh satu kelas, itu aja sih.
Dan ada lagi tambahannya. Itu nanti kan hubungannya sama yang minggu depan ya Pak Alif ya. Ada lagi, kalau Lutfi baca dengan sesama, hukum membangun sebuah kode program itu harus memenuhi hukum high cohesion, loosely coupling. Kalau kamu misahin, area ini kamu pisahin menjadi kelas geometri A, geometri B, geometri C, di mana masing-masing geometri itu memegang tanggung jawab untuk bisa menghitung area per masing-masing bangun datar yang kamu punya, itu berarti tidak mengusung high cohesion. Karena high cohesion itu mengatakan sesuatu hal, proses bisnis atau apapun itu, yang masih dalam hal yang similar atau sejenis, itu lebih baik dijadikan menjadi sebuah kelas. Oke. Kalau kamu pisahin, berarti kamu tidak memenuhi syarat high cohesion. Nah, itu yang saya kasih bocoran challenge kalian hari ini jadinya ya. Ini harusnya nggak boleh dijelasin ini. Karena challenge kalian hari itu, makanya saya kasih paper itu untuk kalian bisa menjawab pertanyaan yang kamu ajukan tadi. Oke lah, apa-apa, itu hanya kasih trailernya aja. Nanti selebihnya kalian baca di paper. Oke, Pak. Jadi nggak boleh ya kalian punya sesuatu yang sejenis, tapi kalian bisa pisahin kelasnya gitu. Bukan nggak boleh, kurang baik secara desain program. Karena untuk mendesain program yang baik harus memenuhi high cohesion, loose coupling. Nanti kalian akan lebih tahu itu di sana, di papernya, kalau kalian kerjakan challenge dengan baik. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Cukup Pak kayaknya Pak. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke contoh 4-nya. Nah, di contoh 4 ini sudah masuk ke law of Demeter. Law of Demeter itu adalah sebuah hukum yang mengatakan bahwa jika saya punya suatu metode bernama F, ya metode ajalah kita sebutnya ya, di dalam suatu kelas, nah itu ternyata untuk pemanggilannya, untuk pemanggilan si fungsinya, di fungsi ini boleh memanggil fungsi yang mana aja, itu ada aturannya. Kalau kalian mungkin contoh paling kasarnya gini lah, misalnya kalian punya sebuah objek atau instan namanya C, terus kalian panggil misalkan D.2, nah kemudian dia panggil lagi misalkan kurung 2, titik lagi F ini. Nah ini sebetulnya mungkin nggak terjadi, mungkin artinya manggil metode lagi gitu ya. Nanti return value dari metodenya disimpan untuk metode dan yang sebelumnya yang manggil. Itu boleh, bukan boleh ya, itu bisa terjadi secara ilmu ngodingnya. Nah, tapi hal ini itu dilarang digunakan. Kenapa? Karena nanti kita jadi nggak bisa mengidentifikasi return value ataupun operasi yang terjadi di balik masing-masing metode ini. Karena kan gini, anggaplah F ini adalah sebuah metode bertipe integer yang dia akan return sebuah value namanya X. Si X ini kan akan langsung diterima dari ke E ini. Begitupun E, misalkan dia integer juga, akan menghasilkan nilai juga, dia kirim langsung ke D-nya. Artinya kita tidak punya controlling yang cukup jelas, nih nilai ini state-nya dalam kondisi yang mana. Dan ini juga berhubungan dengan yang tadi saya bilang, high cohesion, loose coupling. Kalau ini namanya bukan loose coupling, tapi high coupling. Jadi ketika ada satu metode salah, contoh F ini salah nih, dia error, maka E-nya akan otomatis error, D-nya akan otomatis error, karena pemanggilannya runut ya. F dulu, baru E, baru D gitu loh. Padahal yang salah F, tapi E-nya jadi error, D-nya jadi error, otomatis satu baris ini jadi salah semua. Itulah kenapa ketika kita membuat kode program harus loose coupling. Kalau tadi high cohesion, kalau sekarang loose couplingnya yang kita bahas. Nah, makanya untuk menjaga loose couplingnya, itu ada law of Demeter, yang mengatakan bahwa fungsi di dalam sebuah kelas hanya boleh memanggil fungsi yang ada di kelas itu, kemudian objek yang diciptakan oleh si metode tersebut, atau objek yang diinstansiasi di dalam metode tersebut, kemudian objek yang menjadi argumen, menjadi parameter input ke dalam F-nya, dan objek yang yang menjadi atribut di dalam kelas yang ada metode tersebut. Saya jelasin. Yang pertama, metode hanya boleh manggil
metode lain yang ada di kelasnya itu sendiri. Contohnya, saya punya kelas C di sini. Kemudian saya punya public F. Yang ini metode ya. Ini metode F. Nah, si F ini boleh manggil metode lain nggak? Boleh. Caranya dia manggil metode yang ada di C. Oh, dia ada metode lain yang namanya F2. Berarti F2 boleh nggak dipanggil di F? Boleh. Karena aturannya objek di dalam suatu kelas boleh manggil metode lain. Suatu metode di dalam satu kelas itu boleh manggil metode lain yang ada di kelas tersebut. Ini saya jadi belibet istilahnya. Sorry. Contoh saya manggil F2, boleh nggak? Boleh. Ini boleh. Memenuhi hukum yang pertama. Memanggil metode yang ada di kelas yang sama. Itu boleh. Kemudian, objek yang di-create oleh metode itu sendiri. Objek yang di-create, berarti ini. Saya punya objek namanya D. D ini berasal dari kelas lain yang saya instansiasi di dalam kelas F. Lalu saya panggil metodenya. F milik D. Ini boleh nggak? Boleh. Ini memenuhi law of Demeter yang ada di ini. Nomor 2, object created by F. Bagaimana dengan contoh yang object pass as an argument to F? Berarti misalkan F-nya punya argumen, punya parameter. Tapi parameternya berupa objek, namanya E, dari kelas E besar. E kecil itu objeknya, instansnya, E besar ini kelasnya. Itu kan di Java masih standar ya. Nah, boleh nggak saya manggil metode yang ada di E? Misalkan E saya panggil FE. FE itu maksudnya metode yang ada di kelas E gitu. Boleh nggak? Ini boleh, karena memenuhi law of Demeter dari si yang ketiga ini. Terakhir yang boleh dipanggil adalah ini. Objek yang dimiliki oleh si kelas C sebagai instans variabelnya. Misalkan si C ini berasosiasi dengan kelas lain, lalu dia menjadikan kelas lain itu atribut dari dirinya sendiri. Misalnya G, spasi G, titik G besar, spasi G kecil, titik koma, seperti itu. Nah, ini boleh nggak dipanggil si G titik FG-nya? Ini boleh nggak? Ini boleh. Ini saya orang nambahin. Ini boleh. Nah, jadi yang boleh dipanggil itu aja. Jadi ini contoh-contoh pemanggilan metode yang diperbolehkan dan memenuhi law of Demeter. Di luar itu nggak boleh. Misalkan saya panggil di sininya apa ya? Misalkan H titik FH. Padahal dia tidak ada hubungannya dengan si kelas tersebut, itu nggak boleh. Misalkan seperti itu. Bayang ya? Dan kalian lihat pemanggilannya juga satu-satu jadinya tuh metodenya. EFE. Kemudian kalau misal yang tadinya misal gini, saya bisa konversi nih. Misalkan ada E titik F. E, dia punya suatu metode di E, dia manggil lagi metode di G. Nah, ini bisa dipecah caranya. Caranya adalah ketika kita bikin kelas, misalnya kelas E besar, kemudian kita kasih di sininya public void FE, karena kan dia tadi ada FE-nya di situ. Kemudian kita panggil di sininya instans dari kelas G-nya nih. Kelas G-nya, jangan dipanggil langsung dalam satu, misalnya E titik FE, manggil FG itu nggak boleh. Sorry, FE titik FG. Misal seperti itu nggak boleh. Ini tidak boleh. Yang bolehnya gimana? Ya kita jadikan aja salah satunya memenuhi law of Demeter, mau yang mana. Misalkan saya bikin instansiasi dulu dari kelas G, misalnya G, spasi G kecil sama dengan new G besar, kurung buka, kurung tutup, titik koma, baru saya panggil di sini G titik FG. Nah, otomatis lebih rapi kan dibanding kita manggil begini. Itu yang dimaksud dengan law of Demeter. Oke, nyampe sini ada pertanyaan? Mau nanya lagi boleh, Pak? Boleh, boleh. Ini tuh kalau bagus. Law of Demeter ini dia cuma apply untuk kelas programming, ataukah kita bisa apply ke functional programming juga, Pak? Apanya? Law of Demeter? Dua-duanya? Ya, bisa dua-duanya. Jadi konsep high cohesion loss coupling itu sudah dari prosedural. Bukan muncul karena object oriented. Tapi memang lebih terkuatkan lagi ketika object oriented muncul gitu.
Oke. Ada lagi? Nah, lalu kemudian yang menariknya di buku ini dikenalkan sebuah bentuk kelas data yang kita kenal dengan DTO, atau mungkin kalau kalian sudah belajar Java tuh ada bin form gitu ya, yang kalau dulu diajarin pakai dibikin private si atributnya, kemudian dari situ untuk bisa tetap diakses kita bikin getter dan setternya. Nah, itu di buku itu dicontohi. Nah, bentuknya namanya DTO atau bin form. Jadi ada istilahnya itu ya. Nggak tanpa alasan tiba-tiba dosen object oriented programming kalian, udah kalian tuh bikin private atributnya, lalu kalian nanti bikin getter setter, itu enggak. Nah, jadi ini diajarin bentuk standar dari DTO-nya harus begini, rapinya. Urutannya harus gimana, rapinya begini. Jadi mulai dulu dengan menyebutkan atribut, kemudian habis menyebutkan atribut komplit, kita bikin constructor yang gunanya untuk menginisialisasi nilainya, just in case tiba-tiba orang itu tidak men-setter. Nah, bahkan kalau di sini di bin form-nya tidak ada setter, tapi dia langsung get straight. Langsung getternya, sorry. Setternya dia ganti dengan si konstruktor. Nah, ini bentuk standarnya ini. Mungkin kalau dulu kalian langsung get set, itu boleh nggak? Boleh. Tapi ini ada bentuk standarnya yang mungkin bisa kalian pakai. Lalu selain DTO, ada lagi namanya active record. Kalau active record cuma nambah 2 di sini. Dia nambahin satu. Ini nanti saya hapus lagi ya, void save itu berarti nyimpan data ke dalam database. Sama satu lagi tuh public apa ya? Kalau nggak salah tuh ada 2, save sama apa? Nah, itu namanya adalah active record. Nanti kalian coba baca di bukunya. Jadi bentuk-bentuk standarnya itu diajarin di buku supaya lebih seragam gitu loh, biar lebih rapi. Ya walaupun kalau kalian mau bikin setter juga nggak masalah, cuma bentuk standarnya minimal ada konstruktor yang bisa kita gunakan untuk menginisialisasi nilai ketika kita menginstance objeknya dan getternya. Udah, buku yang di bab ini cuman ini aja yang dibahas gitu, simple. Ada pertanyaan? Selesai kalau untuk contoh programnya. Intinya apa ya hari ini? High cohesion, loose coupling, udah gitu aja. Kalian harus bisa menjaga keseimbangan, kapan harus pakai objek, kapan harus pakai gaya prosedural, di mana pada saat yang bersamaan ada hukum Demeter atau law of Demeter-nya, yang sama-sama dua konsep tersebut menjaga high cohesion dan loose coupling-nya. Udah itu aja sebetulnya. Nggak ada yang istimewa di bab ini. Dan itu kan ilmu lama. Ya, silakan ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, kan tugasnya, challenge-nya sebetulnya sudah berakhir ya. Nanti saya perpanjang sampai minggu depan. Jadi kalau yang belum ngerjain atau pengen diperbaiki, mungkin setelah dapat penjelasan ini kan jadi lebih paham high cohesion sama loose coupling. Nah, itu bisa kalian tambahi di challenge-nya. Nanti saya akan buka lagi challenge yang high cohesion loose coupling. Kan sudah ada ya di LMS. Minggu depan kita akan bersama-sama Pak Alif nanti akan membahas tentang clean class. Jadi bagaimana cara membuat class yang bersih. Seperti itu. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Sebelum kami tutup. Atau Pak Alif, silakan ada tambahan. Sepertinya cukup, Pak. Cukup jelas. Cukup ya? Ya. Jadi hati-hati ya. Mendesain programnya itu juga jadi salah satu penentu kerapihan dari suatu kode. Makanya nanti kita belajar namanya design pattern. Supaya kalian bisa belajar bagaimana desain sebuah aplikasi yang umum seperti apa, dan seterusnya. Jadi habis materinya Pak Alif, kita UTS dulu ya Pak Alif ya? Iya. Di clean class terakhir, Ya. UTS. Nah, tapi UTS-nya
di hari itu juga ada materi, jadi kita nggak menghususkan satu hari untuk UTS, itu aja sih. Baru kita langsung masuk ke desain pattern. Nah, desain pattern asik. Ngoding kita. Jadi kalian benar-benar, ya tadi sebenarnya kemarin-kemarin juga ngoding ya, cuman ngodingnya lebih sederhana. Kalau ini benar-benar apa ya? Kita demokan satu persatu. Kalau ini kan udah jadi, tinggal dirapiin. Kalau itu ngoding dari awal, supaya kalian bisa tahu. Kemampuan kalian membaca kelas diagram itu menjadi penting, karena desain pattern nggak berguna kalau kalian nggak bisa baca kelas diagram. Jadi tolong di-refine kembali, di-refresh kembali ingatan kalian tentang how to make it class diagram and implement it into the code of program. Itu penting. Oke? Sudah pusing? Pusing, Pak. Dah, kalau sudah pusing, terima kasih sudah hadir. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.